Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak Subhan. Alhamdulillah. Pak Ramadan bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih Ya. Pak atas waktu yang diberikan Ya. untuk bisa wawancara Bapak selaku Kepala SD Negeri 2 Derondu, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, telah memberikan waktu ke saya untuk mewawancarai terkait dengan sekolahan Bapak. Ya. Gini Pak, langsung saja ya Pak ya. Ya. Langsung saja bahwa sekolahan Bapak sebagai pemimpin pasti sering sekali memutuskan hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan di sekolahan. Pertanyaannya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan di situ dilema etika atau satunya adalah kebujukan moral Pak? Kebujukan moral. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ramadan pada sekolah kami, dan kami ditanyai tentang masalah dari yang pertama adalah dilema etika dan yang kedua kebujukan moral. Dalam hal ini kami harus meneliti, menentukan mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk kebujukan moral. Kami hanya bisa mengidentifikasinya dengan cara bahwa dari permasalahan itu kami ambil segi positif dan negatifnya. Oh begitu ya. Nah, jadi ketika dua permasalahan itu kok sama-sama positif, alias benar, itu kami tentukan bahwa itu adalah termasuk dilema etika. Oh begitu ya. Kemudian yang kedua, ketika permasalahan itu dipandang segi positif negatifnya, dua masalah kok berbeda, yaitu yang satu negatif ataupun kurang baik, yang satunya sudah baik, maka itu sudah dikatakan kebujukan moral. Itu lah menurut saya. Oh, berarti begitu ya Pak ya. Ya. Kalau selama ini Pak, Bapak sebagai pemimpin di sekolahan itu di dalam menjalankan pengambilan keputusan itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus yang di situ ada dua kepentingan Pak. Ya. Dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini? Ketika ada permasalahan namanya tadi dilema etika, itu kan jelas bahwa kita harus menghadapi dua masalah yang harus diputuskan salah satunya. Kami ya bagaimanapun caranya harus ada suatu hal yang diputuskan. Kami lihat dari hal dua macam itu, kami pertimbangkan nilai dari sisi mana ada nilai yang lebih. Jadi dua masalah itu pasti punya nilai yang lebih. Nah, itu akan kami jadikan suatu keputusan. Itu segitu ya. Pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak ambil untuk lakukan selama ini untuk mengambil sebuah keputusan Pak? Untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya, kami menentukan atau memutuskan dua masalah yang sama-sama benar, itu kami akan melihat tidak hanya dalam satu sisi pandang. Jadi kami lihat dari segi apa. Dalam hal itu pasti ada suatu permasalahan yang positifnya lebih tinggi. Berarti diidentifikasi dulu ya Pak? Dulu, tidak hanya satu pandangan langsung diputuskan, tapi kami lihat dari identifikasi masalah-masalah dari mungkin program, latar belakang, tujuan dan sebagainya, itu kita akan bisa menentukan hal tersebut. Itu yang seperti itu. Begitu ya. Identifikasi dulu ya terus ya. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan, terutama di dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, yang dapat mendukung dalam arti efektif
ketika kami memutuskan masalah dilema etika itu adalah ya seperti tadi yang saya sampaikan, Matur Ibu. kami mengambil apa namanya dari beberapa sisi Pak. Oh iya. Jadi dari permasalahan itu mesti ada apa namanya sisi mana kita ambil, jadi kita padukan ketika sudah beberapa masalah atau beberapa sisi yang kita padukan kita ambil, atau mungkin bisa dikatakan bukti atau dikatakan apa namanya ya program masalah ataupun kegunaan, dan nanti kita lihat mungkin masalah itu kedepannya apa mendukung berguna sekali atau daya dukungnya baik, itu kami akan ambil dari sisi. Jadi tidak hanya satu sisi kita ambil kemudian kita putuskan, tidak. Jadi beberapa masalah kita tampung. Oh iya, cari informasi terlebih dahulu ya. Informasi kita tampung dulu, kemudian baru kita bisa memutuskan. Oh iya. Jadi ada awal adalah mencari informasi, terus nanti juga dikatakan dipilah-pilah ya, ditimbang-timbang, baru diputuskan yang dapat kita akan dari beberapa informasi dapat kita pertimbangkan. Begitu ya. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan? Tentunya Bapak sebagai pemimpin pasti membuat keputusan, ada sebuah tantangan-tantangan. Nah di dalam hal ini adalah keputusan terkait dengan dilema etika Pak. Oh gitu. Dalam memutuskan permasalahan dilema etika itu memang tantangannya sangat besar Pak. Jadi yang pertama adalah dua masalah yang sama-sama baik harus kita pilih salah satu. Itu jadi tantangan berat kami dalam memutuskan, sangat sulit. Itu tantangannya sangat sulit. Kemudian ketika kita sudah mendapat suatu sinyal bahwa itu sudah bisa diputuskan, maka kita juga harus memutuskan dengan syarat kami memutuskan hal tersebut adalah tidak mengabaikan salah satunya. Jadi dua-duanya tetap kita anggap benar, tapi karena disuruh memilih kita harus menemukan salah satu. Jadi yang satunya tidak kami negatifkan atau tidak kami tinggal, tapi tetap masih ada penyelesaian ataupun masih ada penghargaan dan sebagainya. Itu tantangan bagi kami, sekali lagi tidak mengabaikan masalah yang lain. Jadi masih tetap dianggap mungkin lain kali itu bisa munculkan gitu Pak. Gitu ya. Jadi tidak hanya memfonis satu masalah, termasuk pertimbangan yang harus matang ya Pak. Iya, jadi tidak hanya memfonis satu masalah itu saja, tapi yang lain masih dijadikan suatu catatan lah. Barangkali itu nantinya ke depan akan bisa lebih baik dan bisa menjadikan suatu tulisan gitu Pak. Untuk berikutnya Pak, tentunya di sekolahan itu permasalahan itu bisa ada yang pada saat itu juga muncul. Bagaimana Bapak mensikapinya? Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal-jadwal tertentu untuk penyelesaian sebuah kasus? Jika ada, itu seperti apa? Terus prosedur yang Bapak jalankan itu seperti apa? Itu menurut kami tergantung secara kondisi Pak, permasalahannya. Jadi dilihat dari permasalahannya, membutuhkan waktu cara cepat ataukah masih ada jeda waktu yang bisa dipertimbangkan lebih lama. Gitu. Jadi berarti kondisional. Jadi kondisional ketika itu masalah harus segera diputuskan, kami juga akan bertindak dengan segera, namun tidak mengabaikan dari pertimbangan beberapa permasalahan yang kami dapatkan. Jadi kami mencari beberapa informasi, namun karena itu harus segera, maka kita segera diputuskan. Kemudian jika itu membutuhkan waktunya masih agak jeda atau lama, maka kita juga menanti atau memberikan waktu dan sekaligus sambil mencari
masukan-masukan dari yang lainnya, agar nanti kami memutuskannya itu ya sudah merupakan putusan bulat. Jadi ada yang saling memberi masukan dan sebagainya, itu seperti itu. Nah, terkait dengan tadi mencari info dan sebagainya, tentunya kan ada faktor-faktor yang bisa mempermudah ya Pak ya. Oh, iya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, di sini ketika Bapak memutuskan sesuatu di sekolah ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang nanti bisa membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan Pak? Itu benar sekali Pak, yang disampaikan tadi. Ketika saya memutuskan permasalahan apalagi yang merupakan dilema etika itu, maka kami harus mencari info-info yang dapat jadikan pertimbangan Pak. Oh begitu ya. Jadi info-info itu dari kami sendiri sudah punya, kemudian kami juga minta bantuan yang lain. Siapa itu Pak? Di sekolah kan ada guru senior. Oh iya iya. Yang lebih pengalaman, mungkin waktu masa kerjanya sudah lama di situ, maka salah satunya itu kita ambil pendapat atau info-info yang dapat mendukung dalam memutuskan hal tersebut. Oh iya. Jika itu merupakan agak lebih luas melebar, ketika itu juga kami punya wewenang dari komite. Oh iya, komite ya. Komite juga kami minta pertimbangannya ketika itu dibutuhkan. Jadi ada guru senior, teman yang lainnya kita saling memberikan suatu masukan gitu Pak. Semua dihidupkan ya Pak, dimanfaatkan ya informasi. Terima kasih Pak. Untuk yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari semua yang tadi kita tanyakan kepada Bapak, itu pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Oh ya, jadi pengalaman ketika menghadapi permasalahan seperti itu. Iya ya. Yang pertama bahwa kami harus hati-hati Pak. Oh iya, hati-hati ya. Hati-hati memutuskan masalah yang sama-sama benar. Jadi ada dua permasalahan yang sama-sama benar, kita harus menentukan, maka kita harus ekstra hati-hati. Yang kedua, kita harus mendapatkan beberapa pertimbangan, info-info yang dapat mendukung hal tersebut. Jadi tidak hanya saya sendiri, itu tidak. Jadi pengalamannya harus bisa mencari info-info yang dapat mendukung agar nanti keputusan itu tidak dari sepihak. Kemudian yang ketiga, dari permasalahan yang ada itu pengalaman kami bahwa keputusan itu kami tidak hanya yang satu diputuskan, yang satu dibiarkan secara tertutup, tapi tidak. Putusan sambil memberikan penghargaan pun yang lain itu masih tetap dihargai. Oh iya, ada solusi juga ya. Jadi dua itu kan sama-sama benar. Yeah. Yang satu jadi putusan, yang satu tidak diabaikan. Masih ada perhatian, itu pengalaman kami agar nantinya yang lain itu tidak patah semangat gitu. Oh begitu ya. Tetap dihargai, walaupun itu tidak menjadi keputusan kami. Itu seperti itu Pak. Oh betul. Nah, ketika di situ sudah diputuskan, apakah ada istilahnya kayak Pak? Di situ evaluasi tentang keputusan itu ada nggak? Ya mesti ada Pak. Mesti ada. Jadi keputusan itu kita akan kaji ulang ya? Kaji ulang dari mungkin kita jalankan gimana putusan itu, ataupun dari hal-hal yang diputuskan kok ada kendala yang sangat besar atau gimana, kita bisa meninjau kembali. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih loh Pak ini atas waktu yang diberikan, sangat bermanfaat sekali untuk saya. Semoga saya bisa belajar dari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Saling sharing lah. Kami bisa memberikan informasi seperti itu. Tentunya ada kurang banyak, mohon dimaafkan dan bisa dilengkapi. Pak, terima kasih sekali nih Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ini saja. Ya, nih, terima kasih. Sambil duduk dulu. Oh iya Pak. Iya. Tutup akhiri dulu nih Pak ya. Oh iya, terima kasih. Terima kasih sekali loh ini.